Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat onde-onde isi kacang hijau. Hasilnya kopong, garing di luar, dan ini lembut banget di dalamnya. Cocok dijadikan sebagai ide jualan atau juga isian snack box. Gimana cara buatnya? Teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Berikut langkah-langkah pembuatan kue onde-ondenya. Pertama-tama, siapkan dulu kacang hijau kupas. Ini kacangnya kita rendam terlebih dahulu 1-2 jam. Setelah direndam selama 2 jam, ini kita tiriskan. Di sini saya pakai 125 gram kacang hijau kupas. Kemudian ini akan kita kukus, panaskan terlebih dahulu kukusannya. Jika sudah panas, bisa langsung kita masukkan ke dalam panci. Ini dikukus selama sekitar 30-40 menit atau sampai dia matang. Saat mengukus, ini nanti airnya dia pasti akan naik-naik ke atas. Ini nggak apa-apa, ini kita aduk-aduk aja supaya matangnya merata semua. Sesekali boleh kita aduk, kemudian kita tutup lagi. Masak sampai kacangnya empuk dan teksturnya sudah agak sedikit lembek. Di sini saya pakai jenis kacang hijau kupas, tapi kalau teman-teman susah atau nggak ada nyari di toko bahan kuenya, ini teman-teman bisa ganti dengan kacang hijau biasa ya. Jika ini sudah matang, ini bisa kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu. Tunggu sampai dia benar-benar dingin, baru ini akan kita blender. Tapi kalau teman-teman mau hanya ditumbuk saja, ini sudah bisa langsung ditumbuk ya. Di sini biar saya lebih simple dan lebih gampang, lebih cepat, saya pakai blender aja. Ini kondisi kacang hijau kupasnya sudah dingin. Lanjut kita siapkan 75 gram gula pasir, langsung kita masukkan ke dalam adonan kacang hijaunya. Setengah sendok teh garam, ini sebagai penguat rasa. Kemudian tambahkan juga 125 ml santan kental. Ini boleh teman-teman pakai santan asli dari air kelapa atau juga bisa dengan santan instan. Jika teman-teman ingin pakai yang santan instan, bisa pakai yang 1 saset 65 ml ditambah dengan air biasa 60 ml. Jadi total keseluruhannya tetap 125 ml. Nah, ini hasilnya. Semua bahan yang tadi sudah saya blender. Ini hasilnya sangat halus ya. Selanjutnya, kita akan langsung masak di atas wajan atau teflon. Gunakan teflon anti lengket supaya adonannya nanti tidak lengket di dalam wajannya dan gampang untuk diaduk. Untuk memasak kacang hijau ini, teman-teman bisa pakai api sedang cenderung kecil. Dan ini prosesnya memang agak sedikit lama, sekitar 30 menitan. Selama proses memasak, ini wajib terus diaduk. Dan ini prosesnya memang mesti agak sedikit sabar karena proses pengadukannya lumayan agak lama. Karena ini kita masak harus sampai benar-benar kering dan airnya menyusut. Dan teksturnya juga kental. Nah, ini sudah hampir matang. Dia sudah mulai tidak terlalu lengket di dalam teflonnya. Adonannya sudah mulai kental dan ini sudah mulai bisa dibentuk. Jika sudah matang dan sudah pas teksturnya, ini bisa kita angkat, kita pindahkan ke dalam wadah. Dan ini akan kita dinginkan terlebih dahulu ya, sampai dia benar-benar dingin, baru nanti akan kita cetak. Dalam kondisi dingin, ini teksturnya akan lebih set lagi. Jika sudah dingin, ini bisa langsung dicetak. Ini tadi video pertama, saya kelupaan mencet, jadi ini sudah hampir habis. Ini gampang banget ya untuk dibulet-buletinnya. Adonannya tidak menempel di tangan atau di plastiknya. Ini dibentuk bulat-bulat seperti ini. Teman-teman boleh timbang atau dikira-kira. Tapi ini saya pakai sendok takar dengan takaran 8 gram untuk satu bulatannya. Ini hasil tekstur kacang hijaunya tidak keras ya. Dia tetap lembut tapi tidak lengket. Lakukan proses pembulatannya sampai ini adonan kacang hijaunya habis semuanya.
Ini teman-teman bisa lihat hasilnya, ini mulus dan halus. Dan ini dia hasilnya, ini bisa juga dipakai sebagai isian bakpia ya. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin bahan kulitnya. Di sini saya siapkan 250 gram tepung ketan, 60 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh baking powder. Aduk dulu semua bahan keringnya supaya semuanya tercampur merata. Kemudian siapkan kentang, ini kentangnya sudah saya kukus terlebih dahulu ya. Berat setelah dikupas atau setelah dikukus ini kentangnya sekitar 50 gram. Atau kalau teman-teman mau skip tidak pakai kentang juga nggak apa-apa. Tapi kentang di sini punya peranan penting untuk kelembutan dari kulit onde-ondenya itu ya. Aduk kembali sebentar sampai semuanya agak tercampur aja. Kemudian siapkan 200 ml air putih, ini saya pakai air hangat. Campurkan ke dalam tepung, ini airnya kita masukkan secara bertahap. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan tepungnya bisa membentuk sebuah adonan. Tambahkan lagi airnya, ini saya pakai semua ya, airnya sebanyak 200 ml. Dan pastikan ini airnya yang dipakai air hangat. Ini saya aduk dengan spatula, sudah mulai agak susah. Saya pakai tangan aja sekarang aduknya. Jangan lupa dicuci bersih tangannya. Kemudian ini kita aduk atau kita uleni sampai dia kalis. Ini cara nguleninnya sama seperti kita ngadonin donat atau roti. Dan kita ulen sampai dia tidak ada yang menempel tepungnya dan tidak ada yang lengket. Ini adonannya sudah mulus, tidak ada yang menggumpal dan sudah bisa dibentuk menjadi adonan ya. Ini akan kita bentuk bulat-bulat dengan takaran sendok takar sebesar 16 gram. Atau jika teman-teman mau ditimbang sama rata juga boleh, atau takarannya mau dikecilin juga nggak apa-apa ya. Pipihkan adonan, kemudian masukkan isian kacang hijau. Kemudian ini kita tutup sambil kita cubit-cubit sedikit sampai dia tertutup rapat. Pastikan adonan dalam kacang hijaunya tidak ada yang terlihat. Dan ini kita bulatkan kembali sampai adonannya kembali menjadi mulus. Supaya nanti kue onde-ondenya bagus, tidak ada yang retak. Jika sudah halus, ini langsung kita masukkan ke dalam wijen. Sebelumnya siapkan biji wijen putih sebanyak 100 gram. Langsung kita cemplungin ya ke dalam wijennya. Dan ini kita bulatkan kembali atau bisa kita tekan-tekan sedikit supaya biji wijennya nempel ke dalam adonan kuenya. Ditekannya pelan-pelan aja ya, yang penting dia agak menempel aja. Lakukan kembali hal yang sama sampai semua onde-ondenya selesai dan habis. Nah, ini hasilnya sudah saya bulat-bulatkan semua. Di sini saya dapat sekitar 23 pieces kue onde-onde. Selanjutnya ini akan kita goreng, panaskan minyak terlebih dahulu. Ketika minyaknya udah panas, kemudian kompornya langsung kita matikan atau dikecilkan saja apinya, baru kue onde-ondenya dimasukkan. Jadi saat onde-ondenya dimasukkan itu suhunya sudah mulai agak turun, tapi minyaknya masih agak panas. Kemudian baru kita hidupkan kembali kompornya dengan api kecil. Boleh diputar-putar sebentar pakai penyaring supaya bentuk onde-ondenya lebih bulat. Dan ini sudah terlihat kue onde-ondenya sudah mulai sedikit mekar dan mengembang. Apinya tadi saya pakai api kecil, sekarang ini apinya sudah bisa kita naikkan menjadi api sedang. Jadi kita panaskan lagi sedikit minyaknya ya. Dan ini terus kita masak sampai kue onde-ondenya berubah warna menjadi kuning keemasan atau golden brown. Saat proses penggorengan ini boleh sesekali sambil diaduk pelan-pelan ya supaya matangnya merata. Jika sudah matang, ini bisa kita angkat semuanya satu persatu. Oh ya, ini onde-ondenya tidak saya masak semua atau tidak saya goreng semua. Sebagiannya saya simpan di dalam freezer atau chiller. Nah, teman-teman bisa lihat ini warna onde-ondenya cantik banget. Warnanya kuning keemasan. Teksturnya juga lembut. Ini kalau dipencet luarnya garing tapi dalamnya tetap lembut. Hasil kue onde-ondenya ini kopong dan kacang hijaunya juga lembut banget.
Nih teman-teman bisa lihat hasil yang saya foto, ini kopong banget dalamnya, tapi tekstur luarnya garing, crunchy, dan dalamnya ini benar-benar lembut. Ini enak banget, rasa kulit onde-ondenya dan juga rasa kacang hijau kupasnya ini pas banget ya. Resep ini rekomen banget buat teman-teman jadikan sebagai ide jualan atau untuk isian snack box, atau juga bisa sebagai cemilan di rumah. Ini saya coba makan, bismillah. Renyah, lembut, dan ini enak banget. Rasa isian kacang hijaunya juga gurih, manis, ini pas banget pokoknya. Teman-teman wajib cobain pakai resep ini di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang lagi bingung bikin cemilan apa hari ini. Jangan lupa sajikan cemilan sehat untuk keluarga tercinta. Tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.